Pemirsa, penurunan drastis jumlah pengunjung ke museum selama pandemi disiasati oleh pengelola museum dengan menggelar tur virtual bagi para pengunjung. Selama pandemi COVID-19, kunjungan ke beberapa museum dibatasi, namun penutupan layanan kunjungan ini tidak lantas menutup akses wisata untuk menjelajahi museum. Hal ini mendorong percepatan inovasi dari museum di Indonesia. Muncul tren baru dalam menjelajah museum, yakni dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya di Indonesia, tren tur virtual juga sebenarnya sudah mulai dilakukan di museum ternama di dunia. Mereka mengadakan berbagai layanan secara digital, mulai dari tur virtual, pameran daring, dan interaksi dengan publik di media sosial. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan minat orang untuk mengunjungi museum, dan kita akan berbincang dengan komunitas jelajah budaya. Sudah bergabung bersama kami Mas Kartum Setiawan. Mas Kartum, selamat sore. Selamat sore, Mas Jas. Iya, ini terkait dengan jumlah kunjungan museum yang menurun. Kita tahu memang ada pembatasan, tapi sebetulnya apakah memang ini hanya terkait dengan pembatasan atau ada hal lain yang membuat minat masyarakat mengunjungi museum menjadi menurun menurut Anda? Iya, penurunan jumlah pengunjung di museum memang ada beberapa sebab. Yang pertama memang museum ini termasuk bidang budaya yang memang lebih lama dibukanya dibanding dengan objek wisata lain. Iya. Dari beberapa tahun ini kan, dari 2020 kan sempat di akhir tahun 2020 sempat buka ya. Terus setelah itu tutup, dan ini selama PPKM baru akhir Oktober ini baru mulai buka. Artinya memang cukup jeda yang sangat panjang orang untuk bisa dapat berkunjung ke museum. Itu yang pertama karena faktor pandemi. Iya. Kemudian yang kedua adalah memang museum ini mungkin termasuk objek wisata yang berbeda dengan tempat wisata lainnya ya, lebih banyak rekreasinya. Kalau museumnya kan lebih banyak unsur edukasinya, di mana selama sekolah-sekolah daring ya, artinya sekolah di rumah ini juga salah satu mengurangi minat orang berkunjung ke museum, karena selama ini kan termasuk pengunjung banyak selain wisatawan asing adalah pengunjung dari sekolah itu sendiri. Baik. Itu. Anda sendiri melihatnya inovasi dari museum kita untuk bisa mempertahankan eksistensinya seperti apa? Ya, jadi beberapa museum untuk tetap melakukan edukasi kepada masyarakat selama pandemi ini. Banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah melalui kegiatan virtual. Ya. Jadi kerjasama dengan beberapa sekolah dan juga komunitas melakukan kegiatan virtual tour, termasuk juga komunitas jelajah budaya itu juga berkegiatan kerjasama dengan beberapa museum-museum untuk melakukan virtual tour seperti itu. Ini juga untuk salah satu tujuan tetap menghubungkan antara pengunjung museum dengan museumnya. Tapi memang sebenarnya museum-museum ini juga tidak bisa dipukul rata ya, karena kan sebenarnya museum itu ada museum yang dimiliki oleh pemerintah, ada yang museum dimiliki oleh yayasan atau swasta, tapi ada juga yang museum yang dimiliki oleh pribadi. Nah, oleh pribadi ini yang sebenarnya cukup miris ya, atau kasihan, karena memang mereka kan sebenarnya lebih banyak mengandalkan pemasukan tiket untuk bagaimana mengoperasikan di dalam museum itu sendiri. Baik, ini terkait dengan inovasi ada tur virtual ya. Apakah ini berhasil untuk bisa menggait minat masyarakat untuk tetap bisa menjelajahi museum? Iya, cukup berhasil, karena banyak sekolah-sekolah terutama mulai di pertengahan, karena kan virtual ini sebenarnya trennya mulai di 2020 ya. Sebenarnya waktu awal-awal belum kepikiran untuk melakukan virtual, karena awalnya mungkin hanya 2 atau 3 bulan selesai pandeminya, ternyata berkepanjangan. Nah, oleh karena itu beberapa inovasi dilakukan, salah satunya adalah melalui tur virtual. Jadi dan ini awalnya, sudah dilakukan oleh semua museum di tanah air, khususnya di ibu kota? Di ibu kota sebagian museum besar sudah melakukan virtual tour. Tapi yang tadi saya bilang, kalau untuk museum pribadi itu yang
belum banyak dilakukan seperti itu. Baik, menurut Anda apa yang harus dilakukan di tengah pelonggaran ini sekarang kan yang juga mulai bergeliat kembali ya aktivitas masyarakat supaya wisata museum ini bisa juga kembali bergeliat? Iya, sebenarnya momen ketika museum sudah dibuka, ini bisa dipublikasikan ke masyarakat bahwa pengunjung dengan secara terbatas bisa melakukan kunjungan ke museum ya seperti itu. Dan ini juga museum-museum bisa selama ini mungkin selama 1 tahun ketika dalam tanda kutip mengendap itu bisa sebenarnya selain melakukan program virtual sebenarnya pengelola museum sudah melakukan kajian-kajian koleksi. Nah, kajian koleksinya sebenarnya yang bisa dilakukan pameran. Jadi momen ketika museum sudah buka kembali adalah bisa melakukan pameran temporer seperti itu. Jadi kalau selama tahun setengah ini pengunjung lebih banyak melalui virtual, nah dengan dibukanya museum sekarang ini pengunjung bisa melihat koleksi secara langsung. Baik, artinya harus ada kegiatan lain yang juga dilakukan oleh pihak museum untuk bisa merangsang orang untuk datang begitu ya Mas Kartum? Iya betul, jadi ketika mungkin berkunjung ya katakanlah 1,5 tahun lalu atau 2 tahun lalu, nah ketika pada saat berkunjung ke museum yang sekarang ini, harus ada bedanya. Pandemi ini ada sesuatu hal yang baru yang bisa dilihat. Iya, dan apakah menurut Anda itu sudah mulai dipersiapkan oleh museum-museum? Ya, di beberapa museum di DKI Jakarta saya melihatnya mereka sudah mulai menyiapkan pameran. Jadi ini juga efek dari pandemi. Pameran ini artinya ada yang pameran luring dan juga ada pameran daring. Jadi artinya pengunjung bisa melihat secara langsung pameran datang ke museum dan juga mereka bisa melihatnya secara daring seperti itu. Baik. Itu sudah dilakukan di beberapa museum saya lihat ini. Baik, artinya sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak museum juga untuk bisa memanfaatkan ya ruang pelonggaran ini untuk bisa kembali mengajak masyarakat ke museum begitu ya Mas Kartum? Iya betul, apalagi dengan saya lihat karena untuk berkunjung ke museum juga ada salah satu yang selain tadi membuat pameran, memang ada kebijakan dari museum-museum sekarang ini untuk melakukan pembayaran non tunai ya. Itu juga salah satu produk baru yang ada di museum sekarang ini. Jadi tidak cash money lagi, tapi mereka sudah via online seperti itu. Baik, jadi menurut Anda apakah langkah-langkah ini bisa mengembalikan kembali museum sebagai salah satu destinasi wisata di tengah pandemi yang memang kita tahu pandemi belum berakhir? Iya, salah satu upaya agar mereka untuk tertarik berkunjung ke museum adalah membuat program publik ya. Jadi program publik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan ke museum seperti ini. Baik, terima kasih Mas Kartum Setiawan sudah berbincang bersama kami di Indonesia Petang. Kartum Setiawan, pendiri komunitas Jelajah Budaya pemirsa. Dan kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di Jakarta kini sudah mulai kembali beroperasi. Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Pihak pengelola pun saat ini sudah memperbolehkan masuk anak usia di bawah 12 tahun. Masa pemberlakuan PPKM level 2 Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur diperbolehkan menerima pengunjung hingga 15.000 orang. Selain itu, sejak 20 Oktober lalu, pengelola TMII mengizinkan pengunjung anak di bawah umur usia 12 tahun. Namun mereka harus didampingi oleh orang tua yang sudah menerima vaksin COVID-19 dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu kawasan Pantai Lagun di Taman Impian Jaya Ancol ramai pengunjung pada akhir pekan. Meski begitu angka pengunjung kawasan Taman Impian Jaya Ancol tidak lebih dari 25%. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol ramai para pengunjung di hari Minggu ini. Meski begitu jumlah kunjungan atau jumlah pengunjung dibatasi, ya ini tidak lebih dari 25% dari kapasitas normal. Pihak Taman Impian Jaya Ancol pun tetap memberikan peraturan bagi pengunjung yang akan berekreasi, antara lain melakukan scan barcode Peduli Lindungi saat di pintu masuk, pemesanan tiket juga harus dilakukan secara online, dan pemberlakuan sistem ganjil genap mulai dari hari Jumat
Sabtu dan hari Minggu untuk kendaraan wisatawan. Akhir pekan wisatawan Ancol ramai pemirsa, dan meski begitu pihak pengelola memberlakukan sejumlah syarat, dan kita ingin mengetahui bagaimana situasi sore hari ini. Sudah ada Nata. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan minat wisatawan di Pantai Lagun Ancol? Ya, benar sekali bahwa untuk saat ini situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di Pantai Lagun Ancol, terpantau ramai oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berkunjung di kawasan Pantai Taman Impian Jaya Ancol ini. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini peraturan terbaru yang dimana anak usia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas berwisata di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini, namun dengan wajib pendampingan orang tua yang sudah divaksin minimal dosis pertama, dan ini bisa langsung diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dimana nantinya para pengunjung diwajibkan men-scan barcode terlebih dahulu sebelum memasuki ke kawasan ini. Dan juga untuk sistem pembelian tiket sendiri saat ini masih hanya melayani via online saja, dan tak hanya itu pemirsa, bahwa untuk jam operasional sendiri sudah kembali dibuka pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 9 malam. Untuk di kawasan taman rekreasi seperti Dufan, SeaWorld dan lain-lain ini hanya dibuka pada pukul 10 hingga dengan pukul 5 sore saja. Namun untuk kawasan pantai ini akan disterilisasikan pada pukul 9 malam. Tak hanya itu, ketika di siang hari, tepatnya pada pukul 12 siang hingga dengan pukul 6 sore nanti, diberlakukan ganjil genap bagi kendaraan yang hendak memasuki ke kawasan Ancol ini, guna mengantisipasi terjadinya penumpukan dari pengunjung itu sendiri. Dan juga meskipun sudah dibuka kembali untuk umum, namun penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan, seperti diwajibkan bagi pengunjung untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air yang mengalir demi mencegah dari penularan virus COVID-19, terutama di kawasan ini. Ya, kembali ke studio. Baik, Nata, sebetulnya kan kita sering ya ke Ancol, tapi adakah hal yang baru atau menarik yang dilakukan oleh para wisatawan di akhir pekan ini di kawasan Lagun Ancol? Ya, baik, terkait dengan hal tersebut, memang setelah dibukanya kembali wisata untuk anak usia di bawah 12 tahun, ini banyak sekali yang memanfaatkan momentum ini untuk bermain di kawasan pantai dan bermain pasir. Tak hanya itu, namun tadi sempat terdapat pelanggaran yang dimana anak usia di bawah 12 tahun tersebut bermain di air, sedangkan memang saat ini peraturan terkait dengan pembukaan wisata Ancol tidak diperbolehkan untuk bermain air, namun petugas setempat langsung memberikan himbauan dan peneguran kepada orang tua yang mendampinginya. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC.